Bila ingin tercapai nanti cita-citamu, rajin-rajinlah di dalam belajarmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Fi hadhihi al-fursah at-thaminati kuntu baina aydikum bi sifati ra'isatil jalsa li haflatit takharruj. Ayyuhal hadiruna wal hadirat al-'izzah. Ismahu li an uqaddima lakum silsilatal barnamij li haflatit takharruj fi hadzal yawm. Al-awwal huwa al-iftitah musabaqah syarhil Qur'an. والثالث قراءة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والرابع الكلمة الاستقبالية penobatan wisuda. والسادس إدماج الأصوات الطلاب والطالبات المتخرجين والمتخرجات pembagian hadiah. والآخر هو الاختتام بالدعاء. Mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-barnamij ats-tsani huwa taqdimu syarhil Qur'an alladhi satulqihi akhawatuna fillah Novariyana Ulfa wa asdiqauha wa ilayhinna falyatafaddalna mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, hadirin rahimakumullah. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Ia ibarat pisau bermata dua, bisa memberi dampak positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi bangsa saat ini. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat narkoba di kalangan generasi muda hampir memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikejutkan oleh pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. Mubarakun
Malah
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو dan dialah yang maha agung. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahwa Rasulullah adalah tauladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajari karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana lakum ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin riwayat At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah hadap wajahmu, ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Hadirin rahimakumullah, dari uraian ini dapat saya tarik dua kesimpulan. Yang pertama, masa depan dan jati diri bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. Untuk mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Sampai terus angkunna kula meleapkan kasangka
قراءة الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم التي سيلقيها أخونا المحبوب فصيح الإحسان وخطيب الأمم لهما فليتفضل مشكورا. صلاة الله سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga akan melaporkan
kondisi lembaga-lembaga kita baik MDU, MTS dan Darul Salam yang saat ini sedang mengadakan haflah. Yang pertama saya bacakan dari MDU sekilas saja bahwa saat ini MDU, jumlah siswa MDU itu 81, jumlah guru tenaga pendidik 16. Dan alhamdulillah keuangan pada tahun ini jumlah uang masuk 31.056.000 dan jumlah uang keluar 29.200.000. Dan alhamdulillah masih ada sisa kas 1.856.000. Itu yang ibu MDU. Kemudian untuk MTS, guru dan tenaga pendidik dan pendidikan di MTS, tenaga pendidik 22, tenaga pendidikan 4. Jumlah siswa alhamdulillah 155. Alhamdulillah saat ini lembaga kita Yayasan Darul Salam itu semakin maju dan berkembang, sehingga dalam tingkatan Kecamatan Sanggapura jumlah siswa itu kita menduduki ranking ketiga. Yang pertama Hasan Jufri, yang kedua Kreteng, dan yang ketiga Darul Salam. Alhamdulillah, itu luar biasa. Sedangkan keuangan di MTS ini jumlah total pemasukan bos APBD 37 juta, bos APBN 220 juta, dana sosial 18 juta, dan bantuan BI. Jadi total uang masuk 293.450.000. Kemudian jumlah pengeluaran gaji guru, konsumsi operasional dan semuanya, pembuatan gapura, beli mebel 260.150.000. Jadi alhamdulillah saldo uang kas untuk MTS sisa tahun ini 33.300.000. Alhamdulillah. Dan tahun ini kenapa bisa banyak begitu? Karena tahun ini kita dapat bantuan dari BI, Bank Indonesia, walaupun tidak banyak, yang penting kita dapat. Kemudian yang untuk MA Darul Salam jumlah tenaga pendidik 7, tenaga pendidikan 3, berarti 20 total. Jumlah siswa keseluruhan 103. Itu masih lumayan. Pemasukan hanya bos dari APBN dan dana sosial 210.440.000. Pengeluaran 198.728.000. Jadi sisa uang MA 11.712. Alhamdulillah tidak ada yang minus. Jadi yayasan tidak punya tanggungan untuk membantu. Kemudian apa yang ditampilkan tadi, yang ditampilkan pada haflah tahun ini, yang barusan adalah MSI, itu adalah memang ekstrakurikuler yang ada di lembaga kita. Dan alhamdulillah MSI yang barusan tampil itu juara 1 tingkat Kecamatan Sanggapura, sehingga kemarin dikirim ke Gresik, namun tidak menang sampai di Gresik. Tapi yang penting di Sanggapura kita juara 1. Begitu juga pada silat itu juga ekstra kita. Dan alhamdulillah saat Porsema kemarin itu juga juara 1 Porsema se-Pulau Bawean. Kalau soal bangunan, insya Allah dari pihak yayasan tidak khawatir. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita sama-sama bahu-membahu untuk mendapatkan siswa-siswi yang banyak. Karena keberlangsungan lembaga ini, jumlah dana yang kita dapatkan dari bos itu tergantung siswa dan siswi. Kalau misalkan kita siswanya sedikit, mungkin kita tidak bisa membiayai lembaga ini. Tapi alhamdulillah saat ini kita besar, jumlah siswanya banyak, dan tahun ini yang diwisuda tahun ini itu 94 siswa luar biasa yang akan keluar pada tahun ini.
Kalau misalkan kita tidak ada yang masuk sejumlah itu, maka tentu akan mengurangi penurunan. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua pengurus dewan guru dan juga mungkin para wali santri untuk membantu bagaimana jumlah yang keluar itu lebih sedikit dari jumlah yang masuk. Jadi yang keluar 93 siswa, maka yang masuk tahun ini baik MDU, MTSMA mudah-mudahan bisa mencapai 100. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Yayasan Darussalam saat ini sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi. Namun saya tanyakan kepada kepala sekolah MA yang melanjutkan tahun ini ke jenjang S1 itu hanya 6 orang. Kalau MA yang keluar 32 orang, maka hanya 2% yang melanjutkan pendidikan S1. Padahal kita sudah menawarkan bahwa saat ini Yayasan Darussalam MA Darussalam banyak punya jatah beasiswa, baik di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di Malang, semuanya menawarkan. Banyak lembaga relasi yang menawarkan kalau misalkan ada siswanya yang mau melanjutkan, monggo dipersilahkan untuk melanjutkan dengan mendapatkan beasiswa. Tapi saat ini yang melanjutkan ke Jember dengan beasiswa KIP 4 orang yang mau ke Jember. Yang sebelumnya yang sudah ada di Jember, alumni MA Darussalam yang sudah di sana sudah mendapatkan beasiswa itu 5 orang. Semuanya mendapatkan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Lumayan ya, kurang lebih 6 jutaan itu per berapa semester. Kemarin saya juga kaget waktu saya berada di Polres. Saya main ke Polres buat SKCK. Ternyata ada siswa sini yang ngambil SKCK, berangkat sendiri, berani berangkat ke Polres ngurus SKCK sendiri. Waktu saya ke sana, saya masuk ke Polres, terinjak fotonya anak itu, Ivan dia. Saya tidak kenal kalau itu Ivan. Terinjak ke foto, diambil sama saya fotonya di Polres itu. Tahu-tahunya di situ ada Ivan Lastimor itu. Keliling-keliling nyari fotonya. Waktu ngurus SKCK itu nyari fotonya hilang. Waktu di kantor polisi itu, saya tidak kenal kalau dia Ivan. Mereka kopiah, ternyata setelah dek katanya, nyari apa? Nyari foto. Ini ada fotonya. Lihat mukanya langsung salaman dengan saya. Ternyata Ivan. Fotonya hilang ketika ngurus SKCK. Ternyata fotonya saya yang nemu di jalan. Saya bawa dan bisa selesai. Saya tanyakan sama siapa ke sini? Sendirian, diantar ojek. Bayangkan semangatnya, beraninya untuk mengurus sendiri itu luar biasa. Padahal di Jawa itu orang Lastimor itu luar biasa. Tapi kok takdirnya ketemu saya yang menemukan fotonya yang dicari keliling-keliling, bisa ketemu di situ. Alhamdulillah. Dan untuk adik-adik ke depan, walaupun tidak melanjutkan, monggo mencari pekerjaan sesuai kemampuan, tidak usah gengsi. Ya, jangan sampai setelah lulus di sini tidak kemana-mana, hanya menjadi beban buat orang tua. Dan yang terakhir, kepada wisuda-wisudawati saya sampaikan bahwa ingat bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua. Hati-hati memperlakukan kedua orang tua. Kalau dia masih hidup, perlakukan dengan baik. Jadi kalau dia sudah meninggal, doakan dan datang ziarah ke kuburannya. Hadirin yang kami hormati, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.